Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini satu atur kita panggil ke kantor. Kita mau aja ngobrol-ngobrol ini berkenaan dengan kondisi perpustakaan, karena panjenengan selaku kepala perpustakaan di SMP Tampal Simo dan juga tenaga kependidikan. Nah, ini. Untuk pagi ini mungkin gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya. Nah, Amin. untuk pagi hari ini kita mau ngobrol berkenaan dengan perpustakaan khususnya. Untuk selama ini bagaimana perkembangan yang ada di perpustakaan, mungkin agar menjadikan tujuan percakapan lebih spesifik, nanti kita berkenaan dengan kondisi-kondisi yang ada di perpus. Mungkin bisa ceritakan kondisi perpustakaannya bagaimana, kemudian juga nanti kendala-kendala yang dihadapi bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini Ustaz, alhamdulillah ya, perpustakaan kita di SMP ini sudah cukup memadai sebenarnya. Hanya saja mungkin ketertarikan anak yang hari ini mungkin tanda kutip ya masih kurang grade-nya di dalam literasi membaca. Iya. Kalau secara umum perpustakaan kita sudah baiklah, sudah bagus, sudah terisi dengan buku-buku cerita, kemudian buku-buku referensi belajar anak-anak ketika mungkin kesusahan di dalam belajar di kelas. Kemudian di sekolah kita di perpus itu juga ada buku-buku fasilitas yang menunjang untuk menambah wawasan dan literasi. Iya. Nah itu mungkin kendalanya ya itu tadi, semangatnya kurang, grade-nya yang kurang, atau mungkin waktu jeda yang kemungkinan jeda di antara istirahat yang habis buat main, kemudian tidak ada waktu untuk membaca ya, untuk membaca. Jadi nanti harapannya kedepannya literasi itu bisa dibangun lewat dari guru-guru mapel. Jadi bagaimana guru-guru mapel itu mengajak, kemudian sesekali kemudian membuka buku-buku yang lain untuk literasi dan wawasan, seperti itu. Berarti kalau bisa kita simpulkan ini untuk mengidentifikasi berkenaan dengan kendala-kendala tadi, satu karena minat bacanya yang berkurang, kemudian fasilitas tempat yang mungkin terlalu jauh dari anak, kemudian mungkin waktu yang terlalu mepet dengan ketika di waktu jam-jam istirahatnya ya. Oh gitu ya. Berarti ini menjadi satu permasalahan yang agak lumayan serius dihadapi oleh jenengan selaku bagian perpustakaan untuk bisa memajukan bagaimana ke depan perpustakaan menjadi hal-hal yang baik dan minat bacanya. Itu berarti kita sudah mengetahui permasalahan-permasalahan itu. Nah, kemudian mungkin langkah-langkah apa yang nanti bisa diambil dari panjenengan selaku kepala perpustakaan agar minat baca anak-anak juga bisa tumbuh? Apakah ada trik-trik lain, misalkan apa gitu, adakah semacam ada kuis atau ada hadiah atau bagaimana? Itu mungkin ada hal-hal yang mungkin dengan ada semacam solusi terbaik, mungkin nanti bisa menjadi literasi anak-anak bertambah dan minatnya semakin tinggi. Mungkin yang pertama kita mengkondisikan lokasi dulu ya. Oh ya. Fasilitas yang ada di dalam perpus yang mungkin itu yang akan membuat daya tarik sendiri buat anak-anak, kenyamanan. Kemudian kerapian juga itu juga menjadi mungkin anak yang kurang nyaman ketika masuk itu perlu itu banget. Kemudian biar lebih tertarik lagi, kalau saya pribadi harus bekerja sama dengan tim para ustadz dan ustadzah yang ada di sekolah, karena dengan waktu yang mepet itu kita tidak bisa memfokuskan anak dalam literasi tanpa kita mengambil dari jam-jam pelajaran yang ada. Ya seperti halnya dengan contoh pelajaran yang mudah untuk literasi itu kan seperti bahasa Indonesia, itu kan harus banyak membaca. Mungkin itu nanti suatu hari atau suatu waktu gurunya itu menghantarkan anak-anak di dalam membangun literasi yang menarik, mungkin membuat cerita yang kemudian cerita itu kemudian dibungkus dengan sebaik mungkin, dan di situ ada nanti mungkin nilai positifnya buat anak yang
mencapai nilai itu apa namanya literasi yang terbaik. Dan dari kami pribadi pun mencoba untuk bagaimana anak itu juga tertarik ya, tertarik kemudian semangat. Ya mungkin nanti suatu saat kita akan adakan lomba mungkin literasi dengan satu judul yang kemungkinan dibuat cerpen yang menarik mungkin. Itu yang mungkin bisa mendorong anak untuk semangat dalam membaca. Bisa jadi seperti itu, Ustaz. Berarti itu merupakan langkah-langkah bagus, Ustaz ya. Berarti kan memang harus ada koordinasi, kemudian juga ada apa namanya kerjasama dengan guru-guru, terutama mungkin guru-guru mapel yang itu di dalamnya banyak membutuhkan literasi menghasung anak-anak untuk bisa hadir dan datang ke perpustakaan begitu kan ya. Nah, mungkin dalam perjalanannya nanti, dalam perjalanan menempuh itu kan pasti juga akan membutuhkan komunikasi aktif, yaitu. Nah, tentunya kalau saya selaku kepala sekolah juga akan memberikan dorongan-dorongan, memberikan dukungan terhadap apa yang sudah direncanakan tadi kan gitu. Itu kan menjadi satu rencana aksi dari panjenengan. Nah, dari rencana itu nanti langkah-langkahnya yang mungkin cara biar guru dan juga anak-anak itu bisa memberikan sumbangsih, ya, memberikan apa namanya waktu ke perpustakaan. Selain mungkin tadi dijadwalkan, itu mungkin ada hal-hal lain yang jenengan mungkin punya pandangan ataupun ide-ide lain. Ya mungkin yang pertama mungkin kita menumbuhkan semangat dulu kepada para mualimnya, para gurunya yang harus juga memberikan sebuah contoh. Ya misalkan nanti gurunya juga ada waktu tersendiri kemudian mencoba untuk membaca literasi yang kemudian dari hasil literasi itu mungkin bisa diaplikasikan di lapangan bersama anak-anak. Yaitu atau mungkin langkahnya adalah perlombaan antara anak dengan guru membuat literasi yang menarik, cerita cerpen yang menarik, kemudian nanti dibungkus jadi satu. Siapa yang akan menghasilkan hasil yang baik? Nah, mungkin bisa itu mungkin bisa juga menjadi solusi cara untuk menyemangati anak juga mungkin. Di antaranya yaitu tadi gurunya kita support, kemudian literasi, kemudian membuat hasil dari meringkas dari hasil literasi tersebut, kemudian kita hadirkan kepada anak-anak dari hasilnya mungkin seperti itu. Atau nanti bisa antara guru dengan murid kita membungkus jadi satu perlombaan antara literasi guru dan murid, siapa yang terbaik seperti itu. Itu juga solusi bagus, itu solusi bagus. Tapi setelah kita bisa mengidentifikasi satu masalah kemudian bisa menemukan solusi bagus tadi mungkin itu kan juga membutuhkan aksi nyata, komitmennya. Nah, kira-kira dari apa yang sudah tadi panjenengan sampaikan, lakukan. Nah, perkiraan itu kira-kira kapan itu biar juga segera mungkin realisasi, ataukah apalagi ini sudah mungkin menjelang di akhir-akhir tahun ya, ataukah panjenengan sudah ada gambaran program itu nanti mau dilaksanakan kapan untuk rencana aksinya itu? Kalau aksi yang terbaik adalah dilakukan di awal pembelajaran, karena di situ nanti sebagai awal tangga untuk memotivasi anak. Ya, kalau kita lakukan di pertengahan perjalanan itu nanti antara mau naik ataupun turun. Tapi kalau kita di awal itu kita mungkin bisa jadi kita kalau mau turun jatuh, kalau kita nggak naik kita akan stay di tangga pertama. Maka mungkin kita mulai di awal tahun yang mungkin di situ semangat baru, kemudian dengan adanya murid baru, ya. Dan kita memberikan contoh kepada para murid-murid yang akan datang. Nah itu ternyata di SMP IT ada literasi antara guru dengan murid. Nah seperti itu bisa jadi. Tapi kalau nanti perjalanan di pertengahan itu kayak mungkin dengan kesibukan masing-masing yang waktunya susah untuk kita cari dan momen yang pas. Tuh. Berarti kalau saya bisa menangkap dari apa yang jenengan sampaikan, berarti nanti rencana aksi ini akan dilaksanakan di awal tahun ya. Berarti mungkin kan ini juga bisa menjadi salah satu solusi karena di awal tahun itu mereka masih baru masuk, memiliki semangat yang kuat, kemudian nanti juga digabungkan dengan penggabungan antara guru dan murid dalam literasinya.
akan bisa menambah semangat mereka gitu. Oh iya. Nah, kan ini juga perlu penjadwalan ya. Penjadwalan di awal tahun itu nanti kalau misalkan sudah masuk kelas kan kemungkinan juga waktunya juga alangkah baiknya mungkin ini juga bisa kerjasama dengan teman-teman tim lain mungkin ya. Ya mungkin seperti tim MPLS mungkin ya. Nanti di kegiatan MPLS bisa bahasanya mungkin dimasukkan di satu waktu, anak-anak dikenalkan, mungkin itu bisa menjadi salah satu bentuk daya tarik anak-anak untuk bisa masuk di literasi mungkin. Ya, tetap kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa tim. Maka nanti salah satu timnya adalah tim MPLS NIKU yang kemudian kita rangkum, kita buat, kita bentuk agar kegiatan literasi ini juga mengena pada anak-anak yang mungkin hari ini sangat kurang, tapi bagaimana nanti dengan adanya kerja tim, kemudian pelaksanaan yang secara serentak, nah itu mungkin bisa menumbuhkan semangat baru lagi. Berarti nanti ini untuk kerjasama ini nanti tentuan harus selalu berkoordinasi dengan teman-teman di beberapa pos itulah, bahasa panitia dan lain sebagainya. Saya selaku kepala sekolah nanti juga akan berusaha memberikan dorongan, juga pengertian kepada teman-teman yang lain akan program-program dari panjenengan selaku kepala perpustakaan agar tadi apa yang sudah menjadi solusi dari sebuah masalah itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian setelah mungkin nanti itu bisa berjalan, kemudian terlaksana dengan sesuai dengan yang diharapkan. Tentu di sana kan juga perlu untuk adanya afirmasi ataupun tindak lanjut kan itu loh. Nah, setelah nanti kan tidak mungkin hanya di awal tahun. Nah, langkah-langkah apa yang mungkin jenengan ambil setelah mungkin nanti di awal tahun itu sudah ada? Apakah mau direncanakan bagaimana? Kan harus ada tindak lanjutnya biar juga tidak putus semangat dalam literasinya, dalam mereka hadir ke perpustakaan untuk membaca, menelaah ataupun mungkin menulis. Ya mungkin dengan tembakan awal ya di awal tahun yang kemudian itu untuk menaikkan daya tarik di dalam literasi, kita tidak akan berhenti sampai situ saja. Mungkin kita akan adakan literasi di mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali yang dimana itu nanti juga tetap stay anak itu tetap ada semangat juga di dalam literasinya, dalam membaca. Berarti setiap 2 bulan ya, 2 bulan sekali. Usia 2 atau 3 bulan nanti menyesuaikan waktu yang ada. Itu langkah bagus itu. Nanti bisa buatkan seperti semacam random kegiatan dan diselipkan begitu ya. Ya, itu mungkin berkenaan dengan tadi rasa kesungguhan anak untuk tetap menjaga istiqomahnya dengan adanya 3 bulan. Ya. Tentunya ini juga tidak lepas dari dorongan, kemudian juga motivasi, juga mungkin hal-hal lain. Nah itu kira-kira dari panjenengan, apakah ini juga membutuhkan pihak-pihak ketiga untuk bisa pihak-pihak ketiga dalam memberikan itu semua? Ya. Apakah perlu menghadirkan sosok yang bisa menghantarkan anak-anak menumbuhkan semangat itu di sela-sela itu, apakah ada nanti? Ya, untuk itu sebenarnya harus ada ya, untuk mendatangkan orang yang ketiga yang mungkin beliau adalah pakar di dalam bidangnya, kemudian bukan hanya sekedar memotivasi, cuma juga memiliki karya yang dihasilkan dari hasil literasi tersebut. Jadi itu kan juga bisa mendorong anak agar semangat. Kan kalau kemungkinan kita menghadirkan orang ketiga, kemudian dia menyebutkan semua karyanya, dari hasil karya itu bisa menghasilkan pundi-pundi yang mungkin orang sampai anak-anak berpikiran buat apa gitu kan. Ternyata dari hasil literasi kemudian
kita buat satu buku yang dari buku itu kemudian menghasilkan cerita yang bagus, kemudian inspirasi, di situ kan juga bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi kan, pundi-pundi ekonomi, uang dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar ngapain baca, tapi baca kemudian itu juga ada keuntungan tersendiri. Kita banyak wawasan yang luas, kemudian juga ketika kita ada anak yang memiliki bakat nulis itu mungkin bisa tersalurkan dan bisa menghasilkan juga. Ya itu ide bagus juga berarti nanti ya. Itu nanti bisa dimasukkan di tadi ya kegiatan-kegiatan itu. Ya, itu menjadi penyemangat juga untuk anak-anak. Ternyata ya tidak hanya sekedar pengetahuan yang didapat, tapi juga mendapatkan cuan. Cuan ya benar. Ya, apalagi nanti kalau bisa di setting lagi yang hari ini mungkin ya media sosial itu kan luar biasa, mungkin kan kata-kata singkat buku ini menceritakan wah itu juga mungkin bagus juga. Bagus nih. Ya, yang terakhir saat ini, tentunya setelah kita ada semua yang tadi kita bicarakan, kan kita juga harus ada rasa tanggung jawab untuk mengawal itu semuanya. Bentuk tanggung jawab kita dalam pengawalan itu bagaimana? Ya, bentuk tanggung jawabnya ya. Yang penting adalah terutama itu pengontrolan. Pengontrolan itu butuh juga itu sebenarnya. Nah, itulah yang mungkin menyebabkan orang kadang kendala utama yang kemudian kita bangun, ya kita rilis, tapi pengontrolan dan kesemangatan itu mulai menurun, dan itu yang hari ini mungkin ada pada diri saya yang perlu banyak untuk mengevaluasi agar nanti kedepannya setelah pandangan-pandangan ini kemudian disalurkan, ya kita tetap controlling ya kepada anak-anak, kemudian kepada para guru juga itu kan perlu mengingatkan jadwal dan lain sebagainya. Ya, berarti sudah ada satu titik temu ini ya, titik terang dari apa yang menjadi satu pembicaraan hari ini. Ya semoga nanti diberikan kemudahan. Amin. Dan ke depan kita juga bisa mengembangkan perpustakaan dengan maksimal. Kemudian panjenengan selaku kepala perpustakaan juga bisa membawa perpustakaan ini menjadi tempat yang betul-betul membawa manfaat keilmuan, tumbuhnya literasi di warga sekolah, baik para siswa, guru ataupun yang lainnya. Ya mungkin untuk pertemuan di pagi hari ini kita ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga nanti di pertemuan-pertemuan yang berikutnya bisa ngobrolkan lebih panjang lagi. Amin. Ya. Kemudian kalau ada hal-hal lain mungkin tanpa kita harus panggil ke sini, monggo nanti bisa disampaikan kalau ada permasalahan atau apa, kita bisa ngobrolkan di lain waktu. Oke, terima kasih untuk waktunya Ustaz di waktu hari ini. Semoga mudahan selalu menyertai kita semuanya. Amin, amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.